Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi untuk pelajaran akidah akhlak, melanjutkan bab yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Jadi, apa yang dimaksud Asmaul Husna itu, dan berapakah sifat-sifat Asmaul Husna itu? Langsung saja. Sebelum kita memasuki tentang sifat-sifat Allah atau sifat atau Asmaul Husna, terlebih dahulu kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu, yaitu tentang ilmu tauhid. Di sini Anda menerangkan, manusia secara fitrah pasti membutuhkan Tuhan. Hanya orang sombong dan hatinya mati saja yang menganggap bahwa ia tidak membutuhkan Tuhan. Jadi, manusia itu secara fitrah itu secara suci, lahir batinnya pasti membutuhkan Tuhan. Tuh, secara fitrahnya harus membutuhkan Tuhan yang bisa buat panutan, yang disembah gitu. Tapi hanya orang sombong dan hatinya mati saja yang tidak mempunyai akal, ya kan? Yang tidak mempunyai akal atau sombong, menganggap bahwa ia itu tidak membutuhkan Tuhan, tidak butuh yang namanya Tuhan. Karena apa? Yaitu semuanya sudah tercukupi. Seperti halnya orang kaya. Itu contoh. Orang kaya sombong dan tidak mempunyai hati. Nah, itu merasa dia itu tercukupi semuanya. Mobilnya banyak, rumahnya mewah, uangnya banyak, perhiasannya banyak. Lah itu berarti tidak merasa mempunyai itu Tuhan. Itu. Selanjutnya, Islam memuat ajaran tentang ketuhanan yang jelas dengan prinsip tauhid. Nah, jadi tadi di Islam, agama Islam itu diajarkan tentang ilmu tauhid. Sedangkan tauhid itu apa? Tauhid adalah mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dinamakan tauhid itu meyakini, mempercayai bahwa Tuhan kita, Tuhan orang Islam itu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sudah mendasari keimanan kita dengan tauhid, ya kan? Kita menginjak atau memahami, mengenalkan, yaitu tentang sifat-sifatnya Allah yang terdapat di Asmaul Husna. Itu yang pasti sebelum kita masuk tentang sifat-sifatnya Allah atau Asmaul Husna itu tadi, kita harus mendalami tentang ilmu tauhid, ilmu keyakinan, mempercayai gitu ya. Terus selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifatnya Allah atau Asmaul Husna itu tadi. Sifat-sifatnya Allah atau Asmaul Husna itu ada 99 sifat atau nama. Jadi ada 99 sifatnya Allah. Ya. Namun yang dipelajari hari ini dan seterusnya dan atau yang dibahas itu cuma ada 5. Nah, yang dipelajari hanya 5 Asmaul Husna atau sifat Allah, yaitu yang pertama Al-Mu'min, yang pertama, yang kedua Al-Azim, yang ketiga Al-Hadi, yang keempat Al-Adl, yang kelima Al-Hakam. Itu yang nanti kita bahas tentang Asmaul Husna. Sebelum kita
membahas tentang Asmaul Husna yang pertama Al-Mu'min, terlebih dahulu kita harus meyakini sifat-sifat Allah yang di dalam Asmaul Husna. Contohnya, kita sebagai anak muslim apabila mengalami kegiatan seperti melewati gunung dengan mobil, entah sepeda, itu melewati gunung. Jalan yang berbelok-belok, pasti kalau melewati gunung, jalannya berbelok-belok, bertikung tajam. Nah, apalagi bertikung tajam, turun naik, itu pasti kalau kita melewati gunung. Terus, naik pesawat. Nah, naik pesawat. Pasti kita ada yang takut kan naik pesawat. Pastinya kita tentu harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertawakal kepadanya. Karena apa? Karena apapun yang terjadi di dunia ini semua telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna ini seperti contohnya tadi, melewati gunung, jalannya berbelok-belok, naik pesawat dan lain sebagainya. Terlebih dahulu kita harus berdoa kepada Allah, minta perlindungan. Ya, minta perlindungan, minta kekuatan, minta keamanan. Dan kita harus bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Karena apapun yang terjadi di dunia ini semua telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, atau yang sudah ditetapkan atau yang sudah dinas. Dinas itu ditetapkan, dicatat, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu kita harus meyakini. Nah, sekarang pembahasan Asmaul Husna atau sifat-sifatnya Allah yang pertama. Dipaham dan disimak ya. Nomor 1 Al-Mu'min. Sifat Allah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang maha memberi rasa aman. Ya, jadi Al-Mu'min itu artinya yang maha memberi rasa aman. Itu artinya Al-Mu'min. Hanya Allah saja yang memberikan rasa aman kepada manusia. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan bagi orang yang beriman meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai orang muslim, muslimat, agama Islam, itu meyakini, mempercayai hanya Allah saja yang memberikan rasa aman kepada kita, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, dan meminta apapun kita hanya kepada Allah. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang muslim tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan meminta selain Allah atau meminta perlindungan selain Allah. Tuh, ya. Harusnya kita meminta perlindungan, pertolongan, minta keamanan apapun itu, mintanya kepada Allah, bukan selain Allah. Contohnya minta kaya, datang di gua, minta kaya, datang ke pohon besar. Nah, itu salah, tidak boleh karena itu hukumnya musyrik. Jadi kita sebagai orang muslim minta pertolongan atau minta apapun itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita paham tentang sifat Allah Al-Mu'min, selanjutnya, nah, kapan kita meminta perlindungan dan rasa aman kepada Allah? Nah,
Ini contohnya ya. Setiap kita mengalami hal-hal berikut, segera meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, ada bahaya yang mengancam jiwa. Nah, seperti halnya dirampok, dijambret. Nah, itu ada mengancam jiwa. Itu segera minta pertolongan dan keamanan kepada Allah. Nomor 2, ada penyakit hati seperti dengki, dendam, bakhil, malas, dan lain sebagainya. Tuh contohnya ya. Penyakit dengki sesama seorang, dendam sama seseorang. Bakhil itu apa? Cetil, bahasanya Jawanya itu cetil. Pelit. Nah, pelit itu ya. Dan malas mengerjakan apapun, malas mengerjakan PR, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Nah, itu kita dianjurkan dan diharuskan minta pertolongan atau minta aman, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, ada penyakit jasmani yang mengancam jiwa. Nah, sekarang banyak. Sekarang contohnya kayak virus corona ini. Ya kan, kita sudah tahu semuanya tentang penyakit virus corona ini mengancam jiwa sangat kan. Dan jadi kita minta pertolongan dan keamanan kepada Allah sebanyak-banyaknya setiap saat. Jangan cuma hanya setiap sholat 5 fardu, tapi setiap saat, setiap detik kita harus minta pertolongan dan rasa aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang nomor 4, ketika kelaparan dan ketakutan. Contohnya kita ada di hutan, ya kan, tidak ada siapapun, hanya sendirian. Lah rasa kelaparan dan takut, tidak ada teman, tidak ada yang dimakan. Lah kita ingat minta pertolongan dan rasa aman kepada Allah, yaitu mengingat sifatnya Allah yang artinya rasa aman itu al-mu'min. Jadi memperbanyak al-mu'min artinya itu dengan sifat-sifat Allah. Kita mengenal Allah lebih dekat dan lebih jauh lagi dengan mendasari atau memahami yang pertama itu, benteng yang pertama, dengan menggunakan ilmu tauhid. Dah cukup sekian dari Yanda. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Yanda langsung ya. Dan jangan lupa selalu berdoa dan tetap semangat. Cukup sekian dari Yanda, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.